Pay homage to the Buddha by Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahat Sama Sambuddhassa. You can see the full element meditation instruction. No? Ya, Anda bisa lihat instruksi meditasi 4 unsur dari handout buku itu ya. So full element meditation is everyone must practice. The one who want to attain nibbana. Bagi mereka yang mau mencapai nibbana, mereka itu wajib harus melatih meditasi 4 unsur ini. So this full element meditation also included among the 40 samatha meditation subject. Meditasi 4 unsur ini termasuk ke dalam 40 objek samatha. But some yogi, they want to try jhana first. So because they are before full element meditation, some yogi they also try the anapanasati meditation or kasina meditation, etc., which can attain jhana. After attaining jhana, they also have to study this full element meditation. No? Tapi untuk sebagian meditator ya, yogi, mereka ingin mendapatkan jhana dulu. Jadi mereka bisa melatih meditasi pernafasan ataupun kasina, yang mana meditasi itu bisa mencapai jhana. Setelah punya jhana, kalau mereka mau melatih vipassana, mereka harus melatih meditasi 4 unsur ini juga. So to get the upasara samadhi or jhana samadhi, no, we have to try kasina meditation, anapana meditation, or metta, karuna, mudita, ubekha meditation, etc. No, but some people they don't want to get the jhana samadhi, no, or upachara samadhi, riya upachara samadhi. They start directly from the full element meditation, no, like that. Jadi untuk meditator yang ingin punya konsentrasi upacara ataupun jhana, konsentrasi jhana ya, jhana samadhi, mereka harus melatih objek-objek meditasi yang bisa mencapai jhana seperti kasina, metta, dan sebagainya ya. Tetapi ada sebagian meditator, mereka itu tidak mau punya jhana, mereka mau langsung ke vipassana, berarti mereka bisa melatih meditasi 4 unsur ini. So this full element meditation also can get the samadhi, but this samadhi is the same way the upachara samadhi, no, but not riya the upachara samadhi. Really, we can call this full element meditation samadhi is a khanika samadhi. Jadi meditasi 4 unsur ini juga bisa mendapatkan konsentrasi ya. Tetapi konsentrasinya itu bukan upacara samadhi, tetapi levelnya, kekuatan konsentrasinya itu setara dengan upacara samadhi. Dan biasanya kita sebut itu namanya khanika samadhi. So because this to practice vipassana we need samadhi, no? At least the full element meditation khanika samadhi equivalent to the upachara samadhi. Ya, jadi oleh karena itu untuk melatih meditasi vipassana ya, kita itu wajib punya samadhi atau konsentrasi ya. Kita harus punya konsentrasi. Minimal konsentrasi yang kita punya itu dari meditasi 4 unsur, di mana konsentrasinya itu kekuatannya nanti setara dengan upacara samadhi atau disebut dengan khanika samadhi. So starting from this four element meditation, and then I can see four element clearly. After that, I can see the rupa kalapa in this body, and also can be differentiate each inside each rupa kalapa like patui, abo, tejo, vayo, wana, ganda, rasa, oja. At the time, this samadhi is at the highest samadhi in four element meditation. Jadi awalnya pada saat melatih meditasi 4 unsur ini, Anda harus bisa melihat ya, karakteristik dari 4 unsur ini. Kemudian setelah itu nanti kalau berkembang Anda akan bisa melihat rupa kalapa, kemudian
dari rupa kelapa ini Anda bisa melihat ada 8 jenis rupa di dalamnya. Ada rupa patawi, apo, tejo, wayo, wana, ganda, rasa, oja. Jadi kalau Anda sudah bisa di tahapan itu artinya itu adalah tahapan konsentrasi tertinggi yang bisa dicapai oleh meditasi 4 unsur. So everybody can see now this book, no? Ya, Anda bisa lihat di buku itu halaman 11 mungkin ya. So this 4 element meditation, sometimes Pali they call Dhatu Manasikara, and sometimes they also call Dhatu Kamathana. Sometimes they also call Jatu Dhatu Vavathana, no? Ya, jadi meditasi 4 unsur ini kadang bahasa Palinya bisa disebut Dhatu Manasikara atau Dhatu Kamathana atau Satu Dhatu Vavathana. So in Mahasiddhana Sutta, although Buddha display this Dhatu Manasikara, no? Using this Pali Dhatu Manasikara, they also display 4 element meditation. Ya, jadi di dalam Mahasatipatthana Sutta, Buddha juga menggunakan kata Dhatu Manasikara yang artinya meditasi 4 unsur. So Buddha say in Mahasiddhana Sutta, Bhikkhu review this very body as consisting of the just element. Thus, there are in this body Pathui Dhatu, earth element, Abo Dhatu, water element, Tejo Dhatu, fire element, Vayo Dhatu, wind element. Ya, jadi di dalam Mahasatipatthana Sutta ya, Buddha mengajarkan ya, berkata seorang bhikkhu, seorang meditator ya, mencermati tubuh ini. Bagaimanapun tubuh ini diletakkan atau ditempatkan ya. Tubuh ini hanya terdiri dari unsur-unsur demikian. Di dalam tubuh ini hanya terdapat unsur tanah atau pathawi dhatu, unsur air atau apo dhatu, unsur api atau tejo dhatu, dan unsur angin atau wayo dhatu. So some people sometimes chanting Mahasiddhana Sutta, right? In the Mahasiddhana Sutta, Kaya Nupassana Pava. Under the Kaya Nupassana, no, number 1 is Anapana, number 2 is Iriyapada Baba, number 3 is Sambhajana Baba, number 4 is number 4 is 32 parts of body, Patikula Manasikara. Number 5 is this Dhatu Manasikara Baba. This is number 5. No? Jadi kalau ada meditator yang pernah membaca Mahasatipatthana Sutta, itu bab pertama itu kan Anapanasati, kemudian yang kedua itu Iriyapada, ketiga Sampajana, kemudian yang keempat itu Patikula Patikula Manasikara, dan yang kelima itu adalah 4 unsur, meditasi 4 unsur ini. Bab kelima dari Kayanupasana Mahasatipatthana Sutta. Puna cha Brahm Bhikkhave Bhikkhu Ima Mewa Kaya Yatha Thita Yatha Benihita Dhatu Sapecha Vakati Ati Ima Samikaye Patvi Dhatu Avo Dhatu Tejo Dhatu Vayo Dhatu Di. Buddha say like that. So this meaning is that in this very body, in this very body, not my body, no. Buddha say not mine, this body. No? Everybody has body. This is not your body. This body only. No, no mind, no I, no you. No, in this body, no, it be placed, no, as consisting of the just element. Thus, there are in this body, no, just Patvi Dhatu, Avo Dhatu, Tejo Dhatu, Vayo Dhatu. No, that to review. No. Ya, jadi di dalam Mahasatipatthana Sutta itu Buddha mengajarkan ya bahasa Palinya. Tadi sudah dibacakan oleh Sayadaw, yang terjemahnya adalah di dalam tubuh ini hanya terdapat unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Nah, Buddha mengajarin seperti itu. Jadi Buddha pada saat itu mengatakan di dalam tubuh ini ya, dia tidak menggunakan kata tubuh saya. Jadi kita semua itu punya tubuh. Tapi tubuh itu bukan tubuh Anda, bukan tubuhmu, bukan tubuhku gitu. Tidak ada punyaku. Itu hanya tubuh ini aja gitu. So what is the earth element? You can see the book. Earthness, rashness, heaviness, softness, smoothness, lightness. This is the earth element. Flow and cohesion is a water element. Heat and coolness is fire element. Supporting and pushing is a wind element. Nah, jadi apa itu 4 unsur ya? Anda bisa lihat di dalam buku itu ya, buku handout.
Jadi yang termasuk karakteristik dari unsur tanah ini ada kasar, dari keras dulu ya, keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Ini karakteristik unsur tanah. Untuk unsur api mengalir dan mengikat atau merekat ya. Kemudian unsur api itu panas dan dingin, unsur angin menopang dan mendorong. So 4 elements but 12 characteristics. So in Patividadu 6, Abodadu 2, Tejo 2, and 2 in the wire. So altogether 12 characteristics have to learn to discern each of the 12 characteristics. Other than no, have to try to know one at a time. Jadi ada totalnya kan ada 4 unsur ya, 4 unsur atau 4 elemen, tetapi karakteristiknya itu ada 12. Ada 12 karakteristik atau sifatnya. Jadi dari unsur tanah itu ada 6 karakteristik, unsur air ada 2, unsur api 2, unsur angin 2. Jadi total 12 karakteristik. Jadi itu kita harus mencoba untuk bisa melihat atau bisa mencermati semua 12 karakteristik itu. Tapi satu persatu dulu. So try firstly characteristic easier one. No, so easier one is a portion. No, but even the portion is another wind element, but portion is easy. So start that portion. Jadi kita harus mulai dari karakteristik yang paling gampang untuk dilihat atau dicermati ya. Jadi karakteristik yang paling mudah itu adalah mendorong. Mendorong ini termasuk dalam mendorong ini adalah karakteristik dari unsur angin ya. So after portion, hardness, harshness, heaviness, supporting, softness, smoothness, lightness, heat, coolness, cohesion, flowing. Writing in the instruction book. Nah, jadi setelah mendorong baru kasar, keras, berat, kemudian lunak, halus, ringan, kemudian menopang, setelah itu panas, dingin, dan kemudian mengalir dan mengikat. Itu semua ada di dalam buku ya, di buku itu. So each characteristic must be designed in first one place in the body, then throughout the body. Jadi awalnya itu setiap karakteristik itu dicermati di satu tempat dulu, di badan ini ya, di satu area dulu. Jadi kemudian setelah itu baru disebar ke seluruh tubuh. Okay, so start the portion. So to design the portion, begin by being aware portion in the center of your head. As you are breathing in, breathing out. No, because you are breathing out always. So at the time, because the breathing out, you can find the portion in the center of your head. No? Oh, tadi urutannya itu salah terjemahan ya. Urutannya itu mendorong dulu, kemudian keras, kasar, berat. Setelah itu baru menopang. Setelah menopang baru lunak, halus, ringan, panas, dingin, mengalir dan mengikat dan mengalir ya. Jadi pertama mulai dari karakteristik mendorong. Jadi untuk bisa mencermati dorongan itu kita rasakan dulu adanya dorongan di kepala. Jadi pada saat Anda napas masuk, napas keluar itu di dalam kepala ini ada dorongan gitu. And you can also try to feel the portion in the chest expand or the abdomen move when breathing. Atau sewaktu Anda bernapas ya, bernapas masuk, Anda bisa merasakan dorongan. Nah, di dada ini, bagian dada kan mengembang. Itu ada karakteristik mendorong di situ. Atau Anda bisa merasakan area perut yang bergerak gitu. Area perut bergerak pada saat kita napas. If that is not clear, try to feel the pulse, not touching by your hand like that. Touching your pulse. Dong, you can feel. Jadi kalau masih belum jelas ya karakteristik mendorong itu, Anda bisa merasakan denyutan di tangan Anda dengan jari gitu. Anda bisa pegang denyut nadi Anda, kemudian Anda bisa merasakan itu denyutan itu adalah karakteristik mendorong ya. Duk gitu. Use this hand. Ya, pakai jari gitu, kemudian ditaruh di tangan. Right? Anda akan merasakan ada denyutan di situ loh. Itu adalah dorongan, karakteristik mendorong. Yeah, some medical data they know very well. Know how to test. Nurse also know like that. Easy to see the
the portion here. Nah. Ya, jadi kalau kita merasakan denyutan di sana, kita bisa dengan mudah ya bisa melihat karakteristik mendorong di tubuh kita. When you descend it, concentrate on it and until it become clear to your mind. Nah. Ya, jadi pada saat Anda mencermatinya itu, coba fokus sama karakteristiknya itu sehingga dia menjadi jelas di dalam batin gitu. Yeah, you can note portion. We need the Vitaka Vichara. No? You can note in portion like that. Jadi Anda bisa catat dalam batin ya, mendorong itu. Pada saat Anda merasakan dorongan itu, Anda dalam batin Anda mencatat dorong. Itu adalah Vitaka dan Wicara. Okay, after that move, no, you are awareness to heart or the body nearby and try to find portion there. This way you will slowly be able to discern portion first in the head, then the neck, and the trunk of the body, no? Then arm, the leg, and feet. Do it again and again, many times until wherever you place your awareness in the body, you see portion easily. Ya, jadi setelah Anda bisa melihat karakteristik mendorong di satu tempat itu ya, Anda mulai pindahkan perhatian Anda ke area sekitar badannya, ke area sekitar itu, kemudian coba temukan atau coba rasakan dorongan di area situ. Nah, jadi dengan cara begini ya, perlahan-lahan itu Anda men-scan atau memindahkan perhatian Anda dari untuk mencermati dorongan mulai dari kepala, dari kemudian turun ke leher, ke badan, ke tangan, ke betis, ke kaki gitu. Jadi lakukan ini berkali-kali sampai dimanapun Anda mengarahkan perhatian Anda di tubuh ini gitu ya, Anda bisa merasakan atau melihat dorongan. So actually, wherever there is movement, there is also have portion. Jadi sebenarnya di mana ada pergerakan ya, di situ ada dorongan. So wherever you begin, you must slowly develop your understanding so that you discern portion throughout the body from head to foot. Jadi ketika Anda mulai untuk melatih itu, Anda harus pelan-pelan mengembangkan pemahaman. Jadi Anda dengan cara demikian itu Anda akan bisa mencermati dorongan di seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. In some places, it will be obvious. In other places, less, not so obvious. But it is present throughout the body. No? When you are satisfied that you can see the portion, trying to find the another characteristic hardness. Jadi di beberapa tempat ya, di beberapa bagian tubuh itu dorongan itu bisa terasa jelas. Tapi mungkin di tempat yang lain itu karakteristik dorongan tidak begitu jelas ya. Tetapi dia ada di seluruh tubuh itu. Jadi kalau Anda sudah puas mencermati dorongan di seluruh tubuh, Anda bisa pindah lanjut ke karakteristik selanjutnya yaitu keras. Okay, to discern the hardness, bite your teeth together and feel how hard they are. You can bite your teeth. Hard, right? Ya, jadi untuk mencermati keras ya, Anda coba padukan atau gertakkan gigi Anda. Jadi Anda bisa merasakan kedua gigi yang saling bergesek ini kan keras gitu ya. Yeah. So you feel the hardness after that you relax your bite and feel the hardness only. When you can feel this, try to discern no hardness no throughout the body systematically from the head to the foot. Jadi pada saat menggigit itu jangan terlalu keras ya, harus dikendurin. Anda hanya cukup merasakan keras saja di sana, melihat kerasnya. Setelah itu Anda bisa coba untuk mencermati keras itu perlahan-lahan ke seluruh tubuh gitu, di-scan ke seluruh tubuh. So in the same way as you did to discern portion, no? So you already try portion in the same way. You also have to try the hardness from the head to the foot, no? Ya,
Ya, jadi caranya sama ya dengan pada saat Anda mencermati dorongan, Anda mencermati keras itu caranya sama. Pelan-pelan Anda scan atau melihat satu persatu bagian tubuh dari atas kepala sampai kaki gitu. Yes, you try the harness, but do not make the tense the body. No? Pada saat Anda mencermati keras ini, jangan dengan sengaja membuat tubuh ini menjadi tegang. When you can descend harness to our body, again try to find portion throughout the body, alternate between these two portion and harness again, descending portion throughout the body and then harness throughout the body from head to foot. Repeat this many times until you see satisfied that you can do it. Ya, jadi ketika Anda sudah sanggup ya mencermati keras di seluruh badan ini, maka diulangi lagi. Harus balik lagi mencermati karakteristik mendorong yang sebelumnya. Kita cermati lagi mendorong ke seluruh badan, kemudian baru keras lagi gitu. Jadi lakukan ini silih berganti ya, antara dorongan dan keras ke seluruh tubuh gitu. Now another is a rushness. To descend the rushness, rub your tongue over the head or your dish, or brush your hand over your root, or the skin or your arm and feel rushness. Nah. Nah, karakteristik selanjutnya itu adalah kasar. Jadi untuk mencermati kasar itu, sapu lidah Anda pada ujung gigi, atau bisa menggosok tangan ya di jubah atau di pakaian Anda gitu. Nah, Anda bisa rasakan kasar di sana. So now try to descend rushness to other body systematically as before. If you cannot feel rushness, try looking at portion harness again and you may descend it with them. Nah, jadi setelah bisa mencermati kasar ya di satu tempat itu, Anda bisa mencermatinya ke seluruh tubuh secara sistematis seperti dua karakteristik sebelumnya ya. Jadi dilihat dari kepala ke kaki ke seluruh tubuh badan gitu. Jadi kalau Anda belum bisa melihat kasar, Anda boleh balik lagi ke dua sifat yang pertama, dorong dan keras. Dorong, keras, dan kasar itu bisa kelihatan bersamaan. So mostly if you try the portion harness again, rushness also appear automatically. No? Jadi, So, jadi ini maksudnya kalau Anda selalu mencermati mendorong, dan keras ya, nanti kasar itu akan terlihat otomatis gitu. Kalau because this four elements are no, they are arise together, so cannot separate. If you see one, other characteristic also easy to see. No? ya, jadi karena sebenarnya empat unsur ini mereka itu munculnya bersamaan, tidak terpisah satu sama lain ya. Jadi artinya kalau Anda sudah bisa melihat satu unsur, Anda akan bisa melihat karakteristik unsur yang lain juga. Okay, so when you can design the rushness, go back to design the three portion harness rushness one at a time, again throughout the body until you are satisfied. Jadi setelah Anda bisa mencermati kasar ke seluruh tubuh ya, Anda harus mencoba mencermati semuanya, ketiganya itu, dari mendorong, keras, dan kasar itu ya, satu persatu di seluruh tubuh ini. Jadi itu harus dilakukan berulang-ulang sampai Anda bisa puas gitu. How many get? Three. No? Portion, harness, rushness. Another is heaviness. To design the heaviness, place one hand on top of the other and you are left and feel the heaviness of the top hand or feel the heaviness of the head by bending in forward. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya, tiga karakteristik mendorong, keras, dan kasar. Kemudian selanjutnya ini karakteristik keempat adalah yang berat. Jadi untuk bisa mencermati berat, Anda bisa letakkan satu tangan di atas tangan yang lainnya di pangkuan gitu ya. Kemudian kita bisa merasakan berat dari tangan yang atas gini. Tangan yang di atas lebih berat, atau Anda bisa menundukkan kepala. Ya, jadi Anda bisa merasakan berat dari kepala Anda. So practice systematically until you design heaviness throughout the
body. Nah, jadi latih dengan sistematis ya, sampai Anda sanggup mencermati berat, karakteristik berat ini ke seluruh tubuh. So when you can discern heaviness clearly, try to find the four portion, hardness, harshness, and heaviness in turn throughout the body until you are satisfied. Nah, jadi ketika Anda sudah sanggup mencermati berat dengan jelas ya, di seluruh tubuh, Anda harus coba mencermati keempat karakteristik ini. Jadi mulai dari mendorong, keras, kasar, berat gitu. Anda cermati ke seluruh tubuh secara bergantian sampai Anda puas. After that time, supporting. No? To discern the supporting, relax your back. So your body bend forward, no? Then straighten it and keep it straight. The force that keep the body straight is supporting. No? Karakteristik yang selanjutnya ini adalah menopang ya, menopang atau menyokong gitu ya. Jadi untuk bisa mencermati menopang ini, kita rilekskan punggung kita dulu sampai badannya ini bungkuk ke depan. Setelah badannya bungkuk ke depan, Anda tegakkan punggung Anda ini. Itu ada seperti kekuatan menopang gitu ya. Ada kekuatan menopang, itu adalah karakteristik menopang. So practice systematically until you discern supporting to all the body. If it is not clear, try to design it together with the harness, as this can make it easier. So harness, find the harness after that supporting. So harness supporting are sometimes they are stay together. Ya, jadi Anda harus latih secara sistematis seperti sebelumnya ya, cara-cara sebelumnya, sampai Anda bisa mencermati karakteristik menopang ke seluruh tubuh gitu. Jadi kalau karakteristik ini masih belum jelas, Anda bisa mencermati, coba lihat bersamaan dengan berat. Biasanya kalau berat ini muncul bersamaan dengan menopang. So how many can get? 5. No, pushing, harness, rushness, heaviness, and supporting. No? So pushing and supporting is a wind element. 2. No? Nah, jadi total sampai sini sudah ada 5 karakteristik ya. Mendorong, keras, kasar, berat, dan menopang ya. Jadi karakteristik pertama dan kelima, mendorong dan menopang ini adalah unsur angin ya. So number 1 and number 5, no, pushing and supporting. No, these are wind element. 2, 3, 4, harness, rushness, heaviness. This called Guru Patavi. In the under the Patavi, these are Guru Patavi. No. Nah, jadi kan ada 5 karakteristik yang sudah diajarin ya. Yang karakteristik yang pertama dan yang kelima itu adalah unsur angin, mendorong dan menopang. Yang karakteristik kedua, ketiga, dan keempat, keras, kasar, berat, ini adalah unsur tanah yang berat gitu, unsur tanah yang besar. So when you design the harness, some places are not hard. No hard, other than we call it a soft. Ya, jadi pada saat Anda berusaha mencermati keras ya, sebagian tubuh itu ada bagian tubuh yang tidak keras rasanya, tapi rasanya lunak. Nah, jadi kalau tidak keras, maka kita sebut itu lunak. So like your face, no, the flesh area, not hard, right? It's called soft. Jadi misalkan seperti kulit wajah Anda ya, kulit muka ini kan rasanya bukan keras, tapi rasanya seperti lunak ya. Yeah. Some people say, oh, your face are very soft. Ya, ada orang yang mengatakan Mm, wajahmu sangat lunak atau halus gitu. Really? So in your lip, no? Your lip, you can touch your tongue. Your lip, soft, right? Ya, atau Anda bisa menyentuh bibir Anda itu dengan lidah ya. Anda sentuh lidah Anda ke bibir, Anda akan merasakan itu lunak. Yeah. Why soft? Because no bone. No bone, only just flesh only. So soft. Then, Ya, jadi kenapa itu lunak ya? Soft, right? softness. Ya, kenapa itu lunak? Karena di situ tidak ada tulang katanya.
Some places know the rushness. At the time we call this a smooth. Oh, your face all very smooth. Oh, my girlfriend very smooth face. Some people say. Oh, tadi itu soft itu ringan ya. Kalau yang sekarang ini baru halus gitu. Yeah. So soft and smooth sometimes together. So in your lip also a little bit you use your saliva and touching by your tongue to your lip. Very smooth, right? Jadi lunak dan halus itu biasanya bersamaan dia. Jadi pada saat Anda menyentuh bibir dengan lidah, Anda akan bisa merasakan itu lunak dan halus. So try to know the softness and smoothness of the throughout the body. Jadi Anda harus coba mencermati lunak dan halus ini ke seluruh tubuh. So this softness and smoothness are very got to balance the hardness as rushness. Sometimes your body very hard, very rush. Sometimes ants also claw you feel like that. Oh, one day some ants are walking in my skin like that. So this is a rushness. No? And then a little bit disturbance for meditation. No? And then I try that a softness, smoothness. And then I did this be like that, more comfortable. No? Jadi lunak dan halus ini penting untuk bisa menyeimbangkan berat dan kasar. Ya. Jadi kalau pada saat Anda meditasi terasa terlalu keras ya, keras dan kasar ya. Untuk bisa menyeimbangkan keras dan kasar. Jadi kalau pada saat Anda meditasi Anda terlalu merasakan dominannya itu adalah keras atau kasar. Misalkan pada saat meditasi merasakan seperti di muka ini ada seperti serangga gitu yang merayap. Itu adalah kasar. Jadi Anda harus seimbangkan dengan halus atau lunak. So because the opposite of hardness is softness. Now opposite of the rushness is smoothness. Jadi lawan dari keras itu adalah lunak dan lawan dari kasar itu adalah halus. Now the opposite of the heaviness is lightness. Dan lawan dari berat itu adalah ringan. Ya. So lightness, to discern the lightness, work a finger up and down like that. Jadi untuk mencermati ringan, Anda bisa gerakkan jari Anda itu naik turun. Anda bisa rasakan ringan. Yeah, you can lift your finger, very light, right? The whole body are heavy. Your finger is very light, like that. You can lift your finger, work finger up and down like that. Feel this lightness, Ya. very light. Ya coba Anda gerakkan jari Anda naik turun. Anda bisa rasakan itu ringan dibandingkan dengan tubuh Anda terasa berat. Kalau jari ini, gerakan jari ini terasa ringan. Gitu. But if you cannot feel it, the lightness, try find the heaviness again. No? After that, you lift your finger again. So compare with your heaviness, these are very light. Jadi kalau Anda belum bisa merasakan mencermati ringan ya, Anda harus mencermati berat lagi ke tubuh Anda. Jadi setelah Anda merasakan berat, Anda bandingkan dengan jari Anda yang naik turun ini akan terasa ringan. So some people, this line are very clear, like the cotton wool, like body become like cotton wool, like that, floating in the air like that. No, very light. No. Ya bagi sebagian meditator itu mereka merasakan tubuh mereka itu sangat ringan, bagaikan kapas gitu ya, melayang itu sangat ringan. So practice until now you can discern the lightness to other body, and then try to find all the 8 characteristics. No? Jadi Anda harus berlatih sampai Anda sanggup mencermati ringan ini ke seluruh tubuh. Setelah itu Anda harus mencoba mencermati ke-8 karakteristiknya. Yang sebelumnya 8-8-nya itu Anda cermati ke seluruh tubuh. Washing, hardness, rushness, heaviness, softness, smoothness, lightness. Now supporting is the number 5. So washing, hardness, rushness, heaviness,
portion, softness, smoothness, lightness. Jadi total sudah 8 ya. Dari pertama itu dari mendorong, keras, kasar, berat, kemudian menopang, kemudian lunak, halus, dan ringan. Total ada 8. Performing very easy. Ma chan le thao pyo cho po. Ma chan le thao pyo cho po. Itu bahasa Myanmar kali ya. Lebih gampang ya. Cuma Yeah, satu-satu one kata. kata say one word only we call. Ma chan le thao pyo cho po. One more saja. Only 7. Ma chan tong ma chan le thao pyo cho po. Oh, tong. Tong. Mulai dari tong ya, bukan mulai dari ma ya. Jadi bahasa Myanmar gampang ya. Mendorong itu tong. Tong. Ma itu keras. Cia dari kasar. Jadi cuma 8 kata, 8 karakteristik. Nah, kalau kita panjang ya, mendorong. So have to note, no? Note at the time supporting by Vitaka Vichala can see easily, no? You can note, you can try the portion, you can say only portion. No? Jadi kata Sedo, Anda harus dibantu dengan witaka wicara. Ya. Artinya pada saat Anda mencermati ya, mencoba melihat misalnya mendorong, Anda harus ulang-ulang dalam batin, mendorong di daerah yang Anda lihat ya. Mendorong, terus pindah, mendorong gitu. Itu adalah witaka wicara. Because four element is not like the anapana. Anapana is very easy, just watching only like TV. Four element not like that. We need to find you with the effort. We go and find the whole body, review the whole body like that. Not have to move one place to one place again and again like that. Ya, jadi karena itu meditasi 4 unsur ini berbeda dengan anapanasati ya, meditasi pernafasan. Kalau meditasi napas itu sangat mudah, kita hanya tinggal menonton aja. Menonton napas ini masuk keluar gitu. Tetapi untuk meditasi 4 unsur, kita harus cari gitu. Harus dengan usaha, kita harus mencari, mencermati dan merasakan. Atau untuk melihat, berusaha untuk melihat, mencari ya. Karakteristik itu ke seluruh tubuh, satu bagian gitu. Mind is something very wonderful. We want to see the portion. Portion, we know at the time we can see portion. And harness, we know harness, we can see harness. And after that, rushness, heaviness, supporting, softness, smoothness, lightness. And we chant, we know, continue we can see like that. Jadi kata Sedo, pikiran ini luar biasa ya. Jadi pada saat kita ingin melihat karakteristik mendorong gitu ya, kan kita membaca dalam batin, mencatat dalam batin, mendorong. Nah ini karakteristik mendorong itu terlihat di badan gitu. Jadi pada saat kita mau melihat karakteristik keras gitu ya, kita kan ngomong dalam batin keras, dia kan kelihatan keras gitu. Kemudian selanjutnya yang kasar, berat, no? Kemudian yang menopang, setelah itu halus, lunak dulu, baru halus, baru ringan. Nah, jadi total ada 8. So among the 8, the portion and supporting is a wind element. Portion and supporting. Now the rest 6 is a Patwi Dhatu. Nah, jadi kan total dari 8 ini, karakteristik pertama dan kelima ya, mendorong dan menopang, itu adalah unsur angin. Sisa yang 6 lain itu adalah unsur tanah. Okay, now we can get 2 elements, Patwi and Wayo, tanah and angin. Jadi sampai sini total Anda sudah mencermati 2 unsur secara lengkap ya, unsur tanah dan unsur angin. Yeah, this 8 are very easy. Jadi 8 karakteristik ini cukup gampang untuk dicermati. After that, the Tejo Dhatu. Tejo Dhatu also easy. The heat and coolness. So you can touch your 2 hands. And then I warm, right? Touching, right? Nah, selanjutnya itu unsur angin ya. Unsur angin itu karakteristiknya adalah panas dan dingin. Ini juga cukup gampang. Anda untuk mencermati itu Anda bisa menyatukan kedua tangan Anda. Anda akan merasakan tangan Anda ini rasanya hangat. Ada rasa hangat di situ ya. Yeah, some people washing harness at the time, although they can feel the warmth in the skin like that.
Ya, untuk sebagian orang ya, pada saat mereka sedang mencermati, mendorong dan mencermati keras, kadang-kadang mereka bisa merasakan hangat juga di kulit itu. Pada saat mereka mencermati di kulit, ada rasa hangat muncul gitu. If difficult, you go out there room and then I'm very hot outside. Kalau masih sulit ya mencermati rasa hangat itu, Anda keluar ruangan ini ke depan, Anda akan merasakan panas di depan. Very easy to find the heat, but difficult is the coolness. No? Ya, kalau untuk panas agak mudah ya untuk dicermati. Yang lebih sulit itu mencermati rasa dinginnya. So after listening throughout the body, the heat, and also trying the coolness. So you're breathing in always the cool. Do not use the mask. No, if you use the mask, maybe warm. Breathing in also warm without open air like that. And then this room is an air conditioned room, so very easy. Breathing is a cool air coming in. Start the coolness. Ya, jadi setelah Anda bisa mencermati karakteristik panas ya ke seluruh tubuh Anda, selanjutnya Anda mencermati karakteristik dingin. Jadi untuk bisa merasakan karakteristik dingin itu, Anda bisa mulai dari menarik napas masuk. Kalau di ruangan ini kan ruangan AC. Jadi udaranya itu dingin gitu. Jadi pada saat napas masuk udara terasa sejuk atau udara terasa dingin. Tapi yang pasti jangan pakai masker ya. Kalau pakai masker udara jadi hangat gitu. So Anapana meditation is that we not pay attention to this coolness, just breathing in, breathing out concept only. Now it's a full element meditation object is a Paramata ultimate reality. So have to pay attention the coolness, ultimate realities. Jadi pada saat Anda melatih anapanasati ya, Anda tidak memperhatikan karakteristik dari napas itu. Anda hanya melihat napas itu sebagai konsep napas masuk keluar. Tetapi kalau pada saat sekarang ini Anda melatih meditasi 4 unsur, Anda harus memperhatikan karakteristik paramatanya. Ini adalah sifat hakikinya ya. Artinya Anda harus memperhatikan karakteristik panas dinginnya itu. Now this rule is air con rule, so very easy. My skin also not cold. Start any part, no, the coolness. So the whole body cool like that. So inside also cool, outside also cool. So this is very useful. Sometimes you are outside hot, right? And then you pay attention to the coolness. And then you are like inside the air conditioning room. Ya, jadi kata Sedo karena di sini ruangan ber-AC, jadi cukup mudah untuk mencermati karakteristik dingin ya, karena kulit juga masih terasa kena AC itu terasa sejuk. Ya, jadi itu Anda harus cermati mulai dari satu bagian yang terasa sejuk atau dingin, Anda kemudian dicari ke seluruh bagian tubuh gitu, di luar ataupun di dalam tubuh gitu. Jadi kalau Anda sudah mahir ya dalam mencermati ini sangat berguna kalau misalkan Anda sedang di tempat yang panas gitu ya. Anda harus berusaha mencermati karakteristik dingin gitu. Jadi nanti setelah itu Anda akan badan akan terasa sejuk seperti di ruangan AC, meskipun di luar panas gitu. Yes, and you also say sometimes they traveling the outside very hot. At the time in the car they try like that. Full element meditation, coolness. At the time very comfortable traveling. Ya, jadi ada juga meditator yang berkata seperti itu ya. Pada saat mereka melakukan perjalanan di luar kan sangat panas. Jadi pada saat di dalam mobil, mereka berusaha untuk mencermati karakteristik dingin itu. Nanti pada saat mereka melakukan perjalanan keluar dari mobil pun mereka tetap merasa nyaman. How many already got 10 characteristics? No? 10 characteristics. Jadi sampai di sini total sudah 10 karakteristik. Yes. So hardness, rushness, heaviness, softness, smoothness, and lightness is Pathvi Dhatu. No? And also heat and cold is Api Tejo Dhatu, and portion and supporting is Vayu Dhatu, wind element. Ya, jadi total sudah 10 ya, mulai dari keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Ini 6 ini adalah unsur tanah. Kemudian tadi ada unsur api itu panas dan dingin. Kemudian unsur angin menopang dan mendorong. So now what Dhatu, water element. This two is difficult. So because the last.
Yang terakhir adalah unsur air ya. Unsur air ini mengalir dan merekat. Dua ini adalah yang paling sulit. Jadi oleh karena itu eh, diletakkan di paling akhir. So to discern cohesion, be aware of how the body is held together by the skin, flesh, and sinews. The blood is held inside by the skin, like water in a balloon. Without cohesion, the body will fall into the spray pieces and particles. Ya, jadi untuk mencermati mengikat atau merekat ya, atau kohesi ya. Jadi Anda harus mencoba untuk mencermati kalau badan ini direkat bersamaan dengan kulit, daging, otot gitu. Jadi darah di dalam tubuh ini ditahan oleh kulit. Jadi bagaikan air di dalam balon gitu. Jadi kalau tanpa sifat kohesi, tanpa sifat merekat itu, badan ini akan jatuh menjadi partikel yang terpisah-pisah gitu. The force of the gravity that gives the body's fat to the earth is also cohesion. Jadi kekuatan gravitasi ya, yang membuat badan kita ini bisa tetap menempel di bumi ini, itu juga merupakan sifat merekat kohesi. So if this not clear, descend all the previous 10 characteristics again and again, one at a time, throughout the body. Jadi kalau masih belum jelas ya, masih belum bisa kelihatan karakteristik merekat ya, Anda harus mencoba mencermati 10 karakteristik sebelumnya itu ke seluruh tubuh Anda satu persatu berulang-ulang. So when you have become skilled in that, you will find that the characteristic or the cohesion also become clear. So previous 10, you are clever, skilled, and cohesion also become clear. Sometimes your two hands cannot be split during meditation time like that. One day I cannot split my two hands, stick like that. It's also binding, cohesion. Sometimes the whole body are very binding like that. Jadi kalau Anda sudah kalau Anda sudah mahir ya dalam mencermati 10 karakteristik ini, ya, jadi kalau Anda sudah mahir mencermati 10 karakteristik ini berulang-ulang dalam tubuh, gitu ya, Anda akan bisa mencermati merekat itu dengan mudah gitu. Jadi sifat merekat ini pada saat misalnya pada saat yogi sedang meditasi ya, kadang dia merasa tangannya itu tidak bisa lepas gitu. Itu adalah sifat kohesi merekat gitu. Atau dia merasa seperti badannya itu ada yang mengikat badannya seperti tali gitu. Itu adalah karakteristik merekat. So after understanding the cohesion throughout the body, you can try the flowing. To discern the flowing, be aware of the saliva flowing in this mouth, in your mouth, no? So the blood flowing through the blood vessel, no, etc. like that, no? Nah, jadi setelah Anda bisa mencermati merekat, Anda lanjut ke karakteristik terakhir yaitu mengalir ya. Jadi untuk mencermati karakteristik mengalir ini, Anda bisa merasakan air liur ini mengalir di dalam mulut atau darah yang mengalir di dalam pembuluh darah. More easy the saliva in your mouth, always flowing, saliva coming out, right? Yang paling mudah adalah kalau Anda bisa mencermati ya, air liur yang di dalam mulut ini air liurnya selalu mengalir gitu. Trying to understand that the whole body flowing also, no? Jadi Anda harus mencermati karakteristik mengalir ini ke seluruh tubuh ya. So like in the construction, we use the water for the construction work, and we are mixed with the cement, sand, and water mixed together. At the time, water is too much. At the time, flow. Water is enough. At the time, they are become like glue, no? Binding each other, binding. But water too much. At the time, they flow in the earth, in the soil like. Ya, jadi saya kasih contoh misalkan pada saat di tempat konstruksi pembangunan gitu, biasanya mereka mencampurkan semen, pasir dan air ya. Jadi di situ kalau airnya cukup,
airnya tidak kebanyakan, maka semen dan pasir itu jadi merekat gitu ya. Mereka saling merekat satu sama lain. Kalau airnya kebanyakan, dia akan jadi mengalir gitu. Semennya itu jadi mengalir. Nah, itu adalah merekat dan mengalir. So in the same way, in this body, some places flowing is more obvious. Some places cohesion more obvious. Not the same. One place and one place not the same. But have to see that throughout the body. Ya begitu juga ya, di dalam tubuh ini ada sebagian daerah ya, area bagian tubuh ini yang merekatnya itu lebih jelas. Ada bagian yang mengalirnya itu lebih jelas gitu. Tapi Anda harus bisa melihat itu ke seluruh tubuh. Yeah, its flowing's characteristic is powerful. At the time, we can feel all this flowing like that, like saliva, some circulate, blood circulate the whole body. At the time, we can see all this flowing more obvious. But some places, no, some places like the head cannot find too much the flowing, but more easy the binding. Some yogi they binding a lot other than headache. Very tension, bind like that. Bind some the rubber pain like that. They feel like so at that time too much. So no need to discern too much, no. At that time, the characteristic is a sit at that time reduce, no. Find the opposite characteristic quickly. At that time your body more comfortable, no. Ya, jadi ada bagian tubuh yang dimana mengalir itu lebih gampang terlihat. Misalkan di air liur di dalam mulut, ataupun kita bisa merasakan peredaran darah ya. Ada air yang mengalir, darah yang mengalir di dalam pembuluh darah gitu. Itu karakteristik mengalirnya itu sangat jelas, sangat mudah terlihat gitu. Tetapi ada bagian tertentu yang mengalirnya itu agak susah kelihatan, seperti di kepala gitu. Itu kalau mau merasakan atau melihat mengalir itu agak susah. Tapi yang lebih jelas di kepala itu adalah sifat merekatnya, mengikatnya itu lebih kuat gitu, lebih mudah kelihatan. Jadi ada sebagian yogi yang mereka pada saat memperhatikan ya, mencermati merekat di kepala sampai karakteristiknya itu terlalu berlebihan. Akhirnya mereka merasakan kepala mereka itu seperti diikat oleh tali atau dengan karet gitu. Jadi terasa sakit kepala gitu. Kalau sampai itu terjadi, sampai ada salah satu karakteristik itu terlalu berlebihan sampai dominan, Anda harus mencermati lawan dari karakteristik itu supaya tubuh Anda itu jadi nyaman lagi. So this 12 characteristic has the whole body, but one place and one place are not the same. Power, potential not the same. But you must try like hardness. Some place very hard, some place not so hard. But at that time also you can see, oh, this also hard like that. So for example, so this water cup glass, no, hot, right? Can touch hot, but both is compared with this glass. This is called soft, no? But this is soft, no? But compared with the tissue, and then this become hot again, right? So because the soft or hard is compared with each other, and then we can call the soft or hard. So really, every material has the hardness. Even though we can say that soft like that, but compared with the cotton wool, this become like that hard again. No, understanding this, every material has a hardness. No, and also every material has a weight. No, heaviness. No, it's a heavy or light. Light compared with this glass, this is heavy. But compared with the tissue, this become like heavy again. Very heavy, I cannot live like that. Ya, jadi kata Sedo, memang di bagian tubuh itu sebagian karakteristik itu lebih terlihat jelas ya. Misalkan seperti yang tadi mengalir dan merekat itu, bagian tubuh yang lain itu dia lebih tidak terlalu jelas. Tapi Anda harus tahu aja kalau misalnya di situ misalkan keras tadi ya,
Karena ada bagian tubuh yang lebih lunak gitu. Tapi pada saat Anda merasakan lunak itu, Anda sudah tahu keras dan lunak itu sebenarnya adalah hal yang sama gitu. Jadi itu adalah tingkat kekerasan. Contohnya seperti tadi saya udah kasih contoh ini gelas ya, gelas dibandingkan dengan Kelas. buku. Kalau gelas kan lebih keras dibandingkan dengan buku itu. Buku itu akan terasa lebih lunak gitu ya. Tapi kalau buku yang lunak, itu tadinya kan lunak. Tapi kalau dibandingkan dengan kapas, buku itu akan terasa keras. Kapas itu akan lebih lunak gitu. Jadi itu adalah sebenarnya keras dan lunak itu adalah intensitas atau tingkat kekerasannya aja. Jadi keras dan lunak itu sebenarnya adalah kalau ada pembandingnya, baru kita bisa disebut ini lebih keras, ini lebih lunak gitu. Tingkatnya berapa gitu. Itu sebenarnya adalah intensitas kekerasan atau tadi saya tuh kasih contoh yang lain berat misalkan. Jadi seperti gelas yang tadi dibandingkan dengan buku, gelas itu lebih berat gitu. Buku itu lebih ringan. Tapi kalau buku dibandingkan dengan tisu yang tadinya ringan jadi berat gitu. Tisu lebih ringan. Itu adalah beratnya berapa gram gitu. Jadi kita bisa tahu, kita bisa sebut ini berat atau ringan karena ada pembandingnya gitu. Jadi sebenarnya berat dan ringan itu adalah sama. So because in nowadays, so we want to know the to scale like that, and then we call the weight only, weight scale only, not the light scale. No, we scale the heaviness only. No, even those very light the paper also we use the scale. This scale is the weight scale, right? No weight, to measure the weight only. We never say the light scale, no, because every material has the heaviness. No, cotton wool also we scale the weight. We go the weight scale. Cotton wool 1 kilo like that. Even though very light cotton wool, we use weight. No, how weight is like that. Ya, jadi saya mengatakan kita harus punya pemahaman ya kalau semua material itu sebenarnya punya berat. Oleh karena kalau kita mau menghitung berat, kita hanya menggunakan skala berat gitu. Beratnya berapa gram itu misalnya ya. Beratnya berapa gram. Kita nggak pernah mengatakan ini ringannya berapa gram. Nggak ada. Yang ada adalah ini beratnya berapa. Karena mau seberapa ringannya benda ini, dia selalu punya skala berat gitu. Jadi berat berapa gram. Gram ini adalah beratnya. Tergantung pembandingnya. Tinggal mana yang intensitasnya lebih tinggi itu yang lebih berat, yang itu yang lebih ringan gitu maksudnya itu ya. So because I understand hardness and lightness are the same. Hot and soft are the same. No, hotness and softness are the same. No, hot and soft the same really. So very soft material also they have a little bit hardness. No. Ya, jadi oleh karena itu sebenarnya kasar dan halus itu sebenarnya hal yang sama gitu. Jadi semua benda yang halus pun dia punya tingkat kekasaran gitu. Kalau dia dibandingkan dengan barang yang tingkat kekasarannya lebih rendah, dia akan disebut kasar gitu. Barang yang tadinya kita anggap nih halus, dibandingkan dengan barang yang tingkat kekasarannya lebih kecil ya, intensitasnya lebih kecil, lebih halus ya, dibandingkan dengan sesuatu yang lebih halus. Tadinya yang halus itu jadi lebih kasar gitu. Because the some places no bone, you can feel the little hard only. Okay, this also you should satisfy. No? To like stove, not possible like that. Ya, jadi oleh karena itu untuk bagian tubuh yang tingkat kekerasannya itu sedikit ya, Anda juga harus paham ini adalah keras gitu. Jadi misalnya di muka, di kulit muka ini, Anda sudah paham di sini kerasnya itu hanya sedikit. Itu kan bisa disebut lunak kan artinya. Artinya Anda paham sebetulnya ada keras di sini, tapi kerasnya itu sedikit gitu. Berarti Anda sudah paham itu. Ini ada keras gitu. Jadi tidak mungkin kalau kita melihat muka ini kerasnya itu seperti batu gitu, bukan ya. Tapi yang penting ada tingkat kekerasannya itu kita sudah tahu ini ada keras gitu. Yeah. So because hardness and softness the same, and roughness and smoothness the same, heaviness and lightness the same. Ya, jadi oleh karena itu sebenarnya
berat, keras dan lunak itu sama, kasar dan halus itu sebenarnya sama, berat dan ringan itu sebenarnya sama. So because the some places Buddha say hardness and roughness only two only. Oleh karena itu di beberapa tempat ya Buddha mengajarin ini hanya mengatakan dua karakteristik aja untuk unsur tanah, Yeah. Keras dan kasar. Yeah, two only in Patwi. Jadi hanya dua unsur untuk unsur tanah Yeah. ini. Yeah, because hardness, roughness, heaviness also automatically included. Ya, jadi karena pada saat Anda mencermati keras dan kasar ini, otomatis berat itu pasti ada gitu. But in the Taoism, Buddha explained all the six characteristics in Patwi. Sedangkan di alam dewa Tawatimsa ya, Buddha menjelaskan karakteristik unsur tanah ini 6, lebih detail di sana. And also useful sometimes. One characteristic is a very excessive, at the time can be controlled by opposite one. At the time reduce this, the very obvious one. Dan juga kalau kita mengetahui secara detail ya, kita ada manfaatnya juga. Jadi pada saat sesuatu karakteristik itu terlalu berlebihan, terlalu dominan, kita bisa menyeimbangkan dengan lawan dari karakteristik itu supaya dia seimbang. So because this, you need the wisdom to practice this for element meditation. No? Jadi oleh karena itu untuk melatih meditasi 4 unsur ini dibutuhkan kebijaksanaan. Ya. For this first setting, you try the posture and harness only, no, two only, no. But all 12 are not possible within one sitting. Jadi untuk sesi kali ini ya, sesi pertama ini Anda coba temukan satu persatu ya, mulai dari mendorong dulu dan keras dulu ya. Dua yang pertama dulu. Yeah. Jadi kata saya kalau untuk melihat 12 langsung tuh nggak mungkin dalam pertama kali itu. Yeah, pushing fast, no, pushing the whole throughout the whole body. After that you satisfy, try the harness. After that pushing and harness together. Jadi pertama Anda coba cermati dulu dorongan ke seluruh tubuh ya dari atas ke bawah. Setelah itu baru Anda cermati keras. Ya, keras ya ke seluruh tubuh dari atas ke bawah. Setelah itu Anda cermati dorong dan keras bergantian ke seluruh tubuh dari atas ke bawah gitu ya. So the whole day we were trying to finish this 12 characteristic. No? Nanti satu hari ini kita akan berusaha ya untuk bisa mencermati 12 karakteristik. If today not successful, tomorrow again. Kalau hari ini belum bisa, coba besok lagi. Tomorrow not finish, continue the day after tomorrow. Kalau besok masih belum selesai, lanjutkan lusa ya. Well, really, Pausauji teach the 12 characteristic at least 1 week. Ya, jadi sebenarnya Paus Doji mengajarkan 12 karakteristik ini paling cepat ya, minimal tuh 1 minggu. Because one day, 1 or 2 characteristic only. Ya, karena satu hari itu hanya diajarkan tuh 1 atau 2 karakteristik aja untuk Paus Doji ya. But here I have not so much time, so have to teach quickly. So you also try hard, coba. Tapi di sini saya kan tidak punya banyak waktu ya. Kalian juga tidak punya banyak waktu. Oleh karena itu lebih cepat saya mengajarinya. Oleh karena itu kalian harus bercoba lebih tekun gitu ya. So this is the beginning of the Nama-rupa Parichidanyana. No? Nama-rupa Parichidanyana is preparing for Vipassana. So we will thoroughly go the Vipassana, no? To attain Nibbana quickly. Jadi ini adalah persiapan ya. Persiapan untuk bisa punya nama rupa Paricedanyana ya. Jadi nama rupa Paricedanyana ini adalah persiapan untuk kita memulai meditasi vipassana untuk bisa mencapai nibbana dengan cepat itu. Yeah, to attain Nibbana we need such kind of wisdom to realize nama rupa. No? Ya, jadi untuk mencapai nibbana kita butuh kebijaksanaan ini, kebijaksanaan untuk bisa memahami nama dan rupa. Now you all are now very lucky because you can discern now the Paramattha Dhamma, ultimate reality, directly now. Jadi sekarang kalian ini semua sangat beruntung karena sekarang ini kalian punya kesempatan untuk bisa mencermati dan melihat langsung Paramattha Dhamma, kebenaran hakiki ya. Okay, may you all, no,
able to practice this 4 element meditation comfortably and attain nibbana quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, jadi saya mengatakan semoga kalian semua bisa berlatih meditasi 4 unsur ini dan bisa mencermatinya dengan nyaman dan bisa mencapai nibbana dengan cepat. Ya. Okay, now we are practically trying. Now start the portion. Close your eye. Nah, sekarang kita mulai ya berlatih secara